Ketika di Mekah, mereka para sahabat bersama Nabi Muhammad, mereka telah melakukan jihad yang sangat besar. Tahu apa? Di antara bentuk jihad mereka itu adalah menyampaikan agama Allah kepada orang-orang kafir. Artinya mereka curahkan kemampuan untuk menegakkan agama Allah. Jadi mereka mulai pada diri mereka, kemudian mereka sampaikan kepada orang-orang kafir. Terus ketika orang-orang kafir tidak menerima ajakan itu, mereka melakukan penganiayaan, kezaliman, penyiksaan. Ya kan? Allah Ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk bersabar dan tidak boleh melakukan perlawanan. Lihat, tidak diizinkan Nabi Muhammad di Mekah itu untuk memberikan perlawanan, tetapi yang diperintahkan hanya bersabar dan tetap menyampaikan agama Allah. Nah, dan mereka para sahabat patuh kepada perintah itu. Mereka tetap sampaikan agama Allah dan mereka bersabar tanpa perlawanan sedikit pun. Mereka hanya menerima siksaan demi siksaan tanpa ada perlawanan. Kenapa? Apakah karena mereka nggak mampu membalas? Tidak, karena tunduk kepada perintah Allah. Nah, itu bagian dari jihad yang terbesar. Saya tanya, kita digampar orang, terus kita diizinkan untuk ngebales. Sama, kita digampar orang, tapi kita nggak diizinkan untuk ngebales. Berat yang mana kira-kira? Hah? Ketika kita diizinkan, gampang, semua orang bisa. Emang nalurinya manusia ketika disakiti ingin membalas. Tetapi yang hebat itu ketika disakiti, dia menahan dirinya untuk tidak membalas. Kenapa dia tahan dirinya, amarahnya, murkanya? Karena tunduk atas perintah Allah. Itu jihad. Bukan karena nggak mampu, mereka mampu. Hamzah bin Abdul Muthalib orang paling ditakuti di Mekah. Umar bin Khattab paling ditakuti di Mekah. Kenapa Umar bin Khattab sama sekali di Mekah nggak punya perlawanan? Karena dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan itulah makanya Allah bilang tentang di Mekah itu jihad kabirah, jihad yang besar tuh dia. Sebab ente disakiti, mau ngebales nggak boleh, lo terima, lo sabarin, nggak boleh ada perlawanan, tetap sampaikan agama Allah. Itu yang berat, itu jihad. Baru dengar kan, ini jihad kayak begini. Mereka kalau mau membasmi habis bisa. Bahkan ketika orang-orang Ansor itu pertama kali datang ke Mekah untuk membaiat Nabi Muhammad fil Aqabah, mereka bilang sama Rasulullah, mereka bilang, ya Rasulullah, kalau engkau mau, ini nih penduduk Mekah, ya kita sembelihin semuanya, kita banjiri kota Mekah dengan darahnya mereka. Artinya mereka punya kemampuan, berani. Bahkan Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, ya, kalau ada 20 orang di antara kalian menghadapi 200 orang, gak boleh mundur. Bahkan sebelumnya itu 20 lawannya 2000, gak boleh mundur. Artinya kalau keberanian, kesiapan mereka punya, bukan karena lemah itu waktu, tapi tidak diizinkan oleh Allah. Nabi waktu orang-orang Ansor mengatakan, kalau engkau mau kita banjiri kota Mekah dengan darah, Nabi bilang, la lam nu'mar bidzalik, kami nggak diperintahkan untuk itu, nggak diperintahkan. Lihat, baru setelah hijrah ke Madinah keadaan berbeda. Apa keadaan yang berbeda? Allah telah menganugerahkan kepada umat Islam tatkala mereka di Madinah itu, tahu apa? Tanah, lingkungan, ya, lingkungan yang Islami, ya, yang harus mereka lindungi, yang harus mereka lindungi. Ini nggak ada di Mekah. Mereka nggak punya di Mekah, nggak punya tanah sebagai suatu kedaulatan, nggak punya. Beda halnya di Madinah, mereka punya tanah sebagai suatu kedaulatan.
tempat tinggal mereka sebagai suatu kesatuan umat Islam, sebagai negeri mereka punya di Madinah. Terus mereka punya goror, tahu artinya goror? Punya undang-undang yang bisa mereka jalankan sebagai bentuk suatu kedaulatan. Itu di Madinah. Di Mekah mereka nggak punya, sehingga di Mekah nggak ada yang perlu dilindungi. Tapi ini bangunan Allah kasih di Madinah dan harus dilindungi. Mereka tertuntut untuk melindungi ini. Karena itu datang izin dari Allah untuk bertempur melindungi kedaulatan mereka. Jelas. Udzina lilladzina qutilu bi annahum dzulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan sama Allah saat di Madinah untuk bertempur di medan perang. Dan itu pun bertahap. Selama di situ masih ada langkah untuk mencapai kedamaian, harus ditempuh kedamaian, jalur damai. Kalau nggak ada baru bertempur. Nah itu panjang lebar. Nah, baru diizinkan untuk bertempur di medan perang saat mereka udah di Madinah. Apa alasannya? Melindungi kedaulatan mereka. Dan orang-orang kafir di Mekah itu, mereka nggak terima ketika umat Islam di Madinah memiliki daulat, berdiri dengan kokoh mandiri dalam suatu kedaulatan. Nggak terima. Mereka ingin memeranginya dan menumbangkannya. Dan yang dilakukan oleh orang-orang kafir adalah menghasut bangsa Arab sekitarnya, orang-orang Yahudi, untuk menumbangkan kedaulatan umat Islam di Madinah. Dari situlah lahir dan berkembang pertempuran di medan perang. Bagian kecil dari jihad. Jihad sebenarnya luas. Jelas.